lingkungan, dan itu dituntut harus menggunakan selingkuh karena begitu pakai pelindung itu tetap untuk jarak yang diperbolehkan oleh itu tidak diperbolehkan, sehingga harus digunakan selingkuh. Tapi itu yang agak jarang. Kemudian kalau industri linografi, ini kasus-kasus khusus biasanya dipublikasi. Masalahnya kalau di lapangan itu kesulitan masalah power. Kita pernah pakai komputer tomografi itu pakai crane, kayaknya barangnya gede banget gitu. Apalagi buat genset lagi untuk quick site. Jadi pekerjaan X-ray itu khusus untuk material-material tertentu, dan biasanya fabrikasi yang kita menetap di lokasi fabrikasi. Tapi kalau di site itu sangat sulit karena jadi mahal dan masalah power juga. Mungkin itu jawaban, mudah-mudahan Pak Eko menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak Ramzi. Terima kasih, Pak. Cukup jelas sekali ya. Terima kasih Pak Ramzi. Baik, kalau nggak ada di chat lagi, saya persilahkan, mungkin ada yang mau bicara langsung, raise hand, bisa menanyakan. Di sini ada banyak praktisi ya, ada Pak Giarto juga, mungkin juga dari teman-teman penyedia juga, vendor ya, ada dari Nuktek, ada dari Kering Hill, kalau nggak salah dari ada Pak John Suwahyo juga. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Silahkan, mumpung ini lagi kumpul semua para pakar kita. Pak John, ya silakan Pak John. Terima kasih Pak Kris atas undangan bagi kami. Pertama kali kami hadir di dalam acara ini, sangat menarik untuk mendengar. Tapi kami pada saat ini memang baru, jadi kami tadi Pak Ramzi sebut WG Teknologi. Kami juga adalah distributor dari WG Teknologi untuk XCT yang berkesempatan bekerja sama dengan Pak Fourier. Dan ada beberapa proyek yang kami lakukan. Salam Pak. Pada saat ini tidak ada komentar, tapi kami merasa bersyukur bisa mendengar, mendapat penjelasan untuk apa yang dilakukan dengan scanning yang sudah dilakukan sebagian oleh kami. Oke, baik, terima kasih Pak John. Ya baik, silakan, mungkin ada dari peserta ada yang ingin bertanya atau ingin berpendapat, berdiskusi, silakan. Kita masih ada waktu. Ada Pak Giarto ya tadi ya? Pak Giarto itu ada, tapi kayaknya silent itu. Jadi mendaftar untuk kemudian makan siang gitu. Pak Giarto. Pak Giarto, ada Pak Sigit tadi saya lihat. Sigit juga, Pak Sigit. Pak Kris, izin Pak Kris. Ya, monggo Pak Rosik, silakan Pak Rosik. Terima kasih. Ini pertama-tama saya sampaikan Pak Fourier, Pak Ramzi, ketemu lagi Pak Ramzi, dan Pak Bayu juga selamat jumpa lagi Pak Bayu. Jadi tadi memang CT scan ini memang merupakan saat ini untuk teknologi kunci ya menurut saya ya dalam hal untuk analisis, baik itu tadi sudah contoh-contohnya disampaikan ya, baik itu benda berbakala, terus kemudian material, baik dalam pengembangan material dan lain sebagainya. Nah ini saya khusus ke Pak Gede nih yang sudah malang melintang pengembangan produk nih dan penuh kemalangan Pak ya, terkait dengan melintang dan penuh kemalangan Pak. Nah, ini Pak, jadi kalau kita bisa membuat suatu siklus pengembangan gitu, kira-kira dalam satu kali atau satu siklus pengembangan atau product development yang berkaitan dengan CT scan ini, itu in average atau kira-kira dari pengalaman Pak Gede sendiri mungkin, atau juga dari pengamatan Pak Gede dari beberapa perusahaan itu biasanya makan waktu berapa Pak ya? Karena kita tadi kan mempunyai cita-cita lah ya, kita harus
punya cita-cita setidak-tidaknya untuk skala medis atau untuk yang skala lab yang tidak begitu neko-neko permintaannya tadi untuk bisa mengembangkan itu. Jadi time span-nya itu yang tercepat itu kira-kira berapa tahun? Mungkin ini bisa menjadi patokan kalau nanti kita membuat program bersama. Sekian dulu Pak Kris. Monggo silakan Pak Gede. Ya, terima kasih Pak Rosid. Pertanyaan yang sangat menarik ini, selalu menarik karena itu menyangkut berapa lama. Jadi kalau nama riset itu kan bisa tergantung yang memberi dana Pak. Mau 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun saya sih oke-oke aja. Tapi kalau pertanyaannya adalah Pak Ramsi bilang 1 tahun bisa nggak? Ya 1 tahun harus bisa, gitu kan Pak. Jadi itu beda sekali pendekatan riset atau pendekatan kebutuhan industri. Nah sekarang kita berkumpul di sini. Ada teman-teman akademisi, ada teman-teman fasilitator BRIN gitu sebagai lembaga, dan kemudian ada teman-teman industri di sini. Jadi kalau untuk medical, jujur pada saat ini belum visible, ya, karena regulasinya tuh berantakan. Regulasinya tuh terlalu banyak untuk kita patuhi. Teknologinya sudah bisa bikin, tapi belum tentu. Tapi untuk memulai ini, kita harus mulai dari industri. Kita harus mulai dari kebutuhan industri. Jadi kalau kita mau bikin CT scan medis, ya, objeknya harus industri. Ya. Jadi saya kebetulan ada di Jogja, punya CT scan medis yang kita bongkar saja. Kita nggak butuh itu, kita butuh untuk keperluan industri, misalnya itu. Dan itu bisa cepat. Karena apa? Satu, kita sangat berpengalaman dalam hal detektor. Jadi ada banyak varian. Pak Kris kalau disuruh ada berapa jenis detektor CT scan yang bisa dibeli? Dibeli loh Pak. Banyak. Yang penting berapa duitnya gitu Pak. Nah, tapi kalau yang buat itu riset. Dan itu sangat visible kalau mau riset. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang belajar di bidang fisika material khusus untuk sensor. Nah, kedua, ada Pak Fuye. Dia memiliki fasilitas rekonstruksi. Pak Kristadio juga punya. Saya juga punya. Tapi saya prefer Pak Fuye ahlinya supaya bagi-bagi maksudnya. Jadi kalau Pak Kristadio semua, nanti Pak Fuye nggak ada bagiannya, begitu. Jadi Pak Fuye dia punya software dari Booker. Pada dasarnya beliau ahlinya karena sehari-hari pekerjaannya itu, ya. Jadi komputernya semua rekonstruksinya bisa beliau lakukan. Nah, yang belum adalah tentu mau bikinnya. Kalau sekarang X-ray ada, Pak Ramsi punya. Kalau tadi saya lihat ada radiasi gamma, ada radiasi X-ray, itu bisa dioptimasi Pak. Minimal X-ray industrinya. Regulasi ada di Pak Ramsi. Artinya kalau kami yang bikin itu izin Bappetennya ruwet Pak. Kalau setiap alat itu kan ada izin Pak. Nah kami itu tidak memiliki kecuali orang Pak Ramsi ada di implan di Universitas Gajah Mada sebagai petugas PPR dan segalanya, atau teman-teman BRIN kerja ex officio itu ada di grup kami. Kami itu peneliti yang pelanggar Bappeten, pelanggar regulasi Bappeten paling top gitu. Jadi laboratorium kami pernah di stiker merah oleh Bappeten. Jadi kami biasa melanggar Pak. Kecuali sudah bagus. Nah, kemudian sumber radiasi ada, detektor ada, sistem mekanik bisa. Jadi kalau sekarang itu bisa, 1 tahun bisa Pak, untuk membuktikan bahwa the idea works. Oke. Setelah itu jalan, tahun kedua mulai penyempurnaan. Yang penting adalah targetnya apa dulu. Kalau itu kebutuhan Pak Ramsi misalnya,
saya pingin begini, ya kita harus desain sesuai dengan itu, gitu Pak. Tapi kalau generik, ya seperti tadi Pak Fuye membeli alat micro CT scan untuk fisika material, tapi kenyataannya yang make banyak kedokteran gigi, kan jadi nggak cocok gitu. Laboratorium saya orang fisika malah nggak pakai Pak. Saya punya micro CT scan dulu, ya bikin sendiri itu. Yang pakai bukan departemen fisika tapi fakultas farmasi dan kedokteran gigi, gitu Pak. Jadi mereka mampu bayar itu aja. Sekarang dengan fakultas teknologi pertanian Pak. Jadi kemarin teknologi pertanian di bidang makanan mereka sangat tertarik dengan CT scan, gitu. Dan mereka bisa bayar. Cuma saya ingatkan, Pak, makanan itu murah. Kalau di scan dengan harga mahal, itu saya nggak tahu. Tapi kalau sampling oke lah. Jadi kalau dia sebagai penelitian oke. Tapi not for quality control in industrial. Tapi kalau industri kita bisa 100% untuk keperluan itu. Yang penting spek tujuan penggunaannya harus jelas dulu dan kita sepakati Pak. Dan saya kira kehadiran Pak Ramzi dan teman-teman di industri itu ya kita dengarkan aja kebutuhannya, nanti kita diskusikan, gitu Pak. Itu Pak Rozik. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Gede, Pak Rozik ya. Jadi memang sebetulnya ini ada satu topik yang sebetulnya saya harapkan menjadi topik bahasan kita bersama tentang infrastruktur riset inovasi di Indonesia itu mau dibawa kemana begitu ya. Kalau beberapa kali kepala BRIN di dalam pengarahannya mengatakan ya harusnya riset inovasi itu harus berbasis pada kebutuhan. Artinya ketika kita membuat riset, jadi ada yang mau pakai, industrinya ada yang mau beli, ada yang mau pakai gitu ya. Tapi selama ini kan stigmanya ya riset cuman ya kayaknya ngutak-ngutik aja gitu ya. Begitu dijual nggak ada yang mau pakai begitu. Nah itu sebabnya sebenarnya diundang sekarang di dalam skema-skema sekarang bahwa para pengguna itu juga mau terlibat di dalam riset ya. Artinya karena ada juga sekarang sudah ditetapkan skema-skema insentif ya, baik itu potongan pajak dan segala macam ketika para industri pengguna itu mau terlibat. Nah, ini sebetulnya yang belum terjadi di Indonesia ya. Industri di Indonesia itu lebih hanya user aja lah, beli aja nggak mau mikir begitu, nggak mau. Nah padahal sebenarnya ketika mereka mau berinvestasi sebetulnya jangka panjang mereka ini akan menjadi sesuatu yang baik. Nah ini mungkin jadi Pak Ramzi atau Pak Fuye yang sudah selama ini berkecimpung di bidang ini mungkin bisa memikirkan atau juga bagaimana ini menjembatani misalkan kayak industri-industri oil and gas yang besar untuk bukan cuma make aja, tapi mereka juga mau concern juga menginvestasikan begitu ya. Mesti Pak Gede mesti seneng nih kalau dikasih investor begitu pasti kan ya. Ya ini sebenarnya satu topik yang bagaimana ini menciptakan infrastruktur atau environment riset inovasi yang baik seperti yang terjadi di negara-negara lain ya. Mungkin Pak Gede sudah ke Jerman sama saya lihat di BAM itu kan dari yang nano city, micro city sampai yang segede mobil di city itu juga ada semua di satu lokasi. Tapi industrinya mau pakai ya, BMW, Mercy mereka mau invest ke situ. Nah, itu belum terjadi di kita begitu. Nah, ini mungkin satu topik bahasan yang bisa dibicarakan di sini. Menyambung pertanyaan Pak Rozik itu tadi. Silakan Pak Ramzi atau bahasanya ini. Jadi Pak betul. Kalau misalkan pengguna di kami itu kan betul kan itu kan jasa Pak ya. Jadi kami itu hanya mengerjakan apa permintaan dari end user kami. Jujur aja problem di Indonesia itu adalah
user itu, saya nggak bicara, tapi user itu dulu percaya kepada produk dalam negeri sendiri, Pak. Nah ini kalau misalkan tadi yang Pak Gede bilang, misalkan oke, kita bekerjasama dengan perusahaan inspeksi misalkan untuk melakukan riset, fine, bisa saja Pak. Tetapi masalah keduanya, bagaimana kami itu meyakinkan user ketika produk itu jadi, gitu. Sementara di luar itu begitu begitu gencar. Dan sekarang itu Perpro 38 itu sudah dicabut Pak, sehingga tidak ada lagi negatif list. Sekarang itu dulu NDT itu hanya orang Indonesia. Sekarang perusahaan inspeksi itu boleh asing. Nah, mereka membawa teknologi-teknologi baru yang dengan ngecapnya lebih hebat, kemudian kantongnya lebih tebal, pengalamannya lebih, dan walau-walam gitu kan, itu mereka coba, mereka berani gitu kan. Ini yang jadi problem. Jadi mungkin sekali-sekali dari player Batam ini mengundang end user, Pak. Artinya kita bicara bersama untuk bicara ini, fine, nanti meyakinkan bagaimana ini, apa kebutuhan dia, misalkan Pak, pada hari ini yang tadi dilakukan bagaimana mengganti film gitu kan, supaya itu menjadi digital, kemudian itu mudah. Dan sekarang kan problemnya itu kan susah, kemudian tidak fleksibel gitu kan, misalkan. Jadi untuk diameter tertentu masih sulit, kemudian kalau untuk pipeline kecil, pipa-pipa kecil itu sulit. Nah, sementara untuk construction itu kan diameter itu bervariasi, sehingga nggak mungkin pakai kombinasi film dan digital. Nah, itu jadi PR, dan itu kalau yang kami baca di buku itu yang sedang dikembangkan di Solo gitu kan. Saya pikir itu memang menjadi tantangan, dan saya kalau melihat itu negara tetangga aja, Pak, Malaysia, saya pernah diundang, itu kalau main unit mereka juga nggak beli, Pak. Main unit sih udah aja gitu kan, yang mereka kembangkan itu justru ininya gitu, seperti mereka di Malaysia itu sudah membuat automatic ultrasonic. Mereka nggak beli ultrasonicnya sih, nggak beli, Pak. Nggak udah dikembangkan oleh mereka, tetapi mereka kembangkan bagaimana grupnya itu dan sistemnya itu bisa menjadi otomatis. Tapi main unit ultrasonicnya sih nggak bikin, ngapain lagi, kita nggak punya duit dia gitu kan. Nah, mungkin ini juga yang bisa kita kerjasamakan untuk itu, tapi dengan catatan pihak user terlibat supaya ketika jadi usernya juga sudah, dan duitnya juga banyak mereka. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ramzi. Ya. Baik, saya kasih kesempatan terakhir buat peserta untuk menyampaikan satu lagi. Silakan. Pak Ozi mungkin saya mau. Silakan Pak. Oke, silakan sambil nunggu ya. Jadi sebetulnya bukan hanya terkait instrumen ya yang di kita sendiri masih ragu-ragu. Itu menurut saya problem kedua. Problem pertama itu ada beberapa yang misalkan kalau yang tadi disampaikan, misalkan di minyak dan gas, industri minyak dan gas, itu bahkan teknik yang kami sebut sebagai digital road analysis ini bukan hanya alatnya yang tidak percaya dan berani menggunakan produk sendiri, tetapi melakukan analisisnya. Kalau ilmunya sudah ada, maksudnya kita sendiri di sini ada gitu ya, tapi masih ragu-ragu. Nah, jadi beberapa saya sempat berdiskusi dengan rekan-rekan yang praktisi di bidang itu, mereka cenderung lebih memilih misalkan kerjasamanya dengan pihak luar ya, konsultan energi di luar negeri, misalkan dikirim ke sana, alat ada di sana, analisis dilakukan di sana gitu. Nah, itu yang tadi saya pikir sebetulnya tidak ada salahnya kita membeli kalau memang duitnya ada, itu jadi investasi, karena salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita menguasai tekniknya. Perkara nanti kemudian kita bisa menyusul dari teknologi instrumennya, nah kita sudah menguasai tekniknya, mulai seperti misalkan tadi dari rekonstruksinya, kemudian teknik analisisnya, karena
menurut saya pasca proses scan itu juga bukan hal yang kecil, karena kalau misalkan kita scan kemudian dapat fitranya, mungkin untuk beberapa kasus misalkan inspeksi adanya defek atau kerusakan itu secara visual bisa dianalisis, tapi ada beberapa hal yang mungkin kasusnya itu tidak sesederhana itu gitu. Dan itu seperti yang terjadi di industri minyak dan gas. Seperti misalkan ketika di enhanced oil recovery itu perlu adanya simulasi yang berbasis komputer dulu sebelum dilakukan di laboratorium. Nah itu kalau memang kita tidak menguasai tekniknya, tidak menguasai metodenya, sudah itu nanti akan dilakukan di luar terus gitu ya. Bahkan akhirnya kemandirian kita jadi berkurang, baik dari segi instrumen maupun dari segi dalam tanda kutip statisnya. Jadi menurut saya tidak ada salahnya investasi seperti itu, atau kita beli dia tapi kita yang pegang. Jadi kalau pakai ngapain keluar, di sini alatnya ada, orangnya juga bisa. Nah dan di situ kita juga bisa reverse engineering. Pak Bawi juga kemarin sempat bongkar mesin microCP Skyscan Brooker itu, jadi tahu isinya kayak gimana kan ya. Jadi kemudian juga kita bisa pelajari seperti apa mekaniknya, sistem kontrolnya dan sebagainya. Artinya mungkin ada satu learning curve yang dengan kita berinvestasi menjadi alat seperti itu bisa terlampaui. Tadinya mungkin harus 2 tahun, dengan adanya ini kita bisa persentase tulis tahun. Jadi artinya kalau menurut saya tetap itu menjadi potensi yang baik dan bisa berimbang dengan kita tetap berusaha untuk mengejar bahwa kita mampu dan kita bisa sesufisien dari segi instrumen. Ini kalau saya seperti Pak Kris. Oke, baik, makasih Pak Foye. Mungkin saya ini sedikit Pak. Ada satu lagi problem yang jadi tantangan yang jadi ancaman buat kami Pak. Itu ketika pemerintah berbicara komponen dalam negeri Pak, untuk jasa, nah ini untuk jasa itu Pak, kayak proyek-proyek Pertamina belum diatur, belum dituntut. Ketika kami diundang untuk berbicara itu, kami tanya, dia bilang ya udah lu dia aja dengan kontraktor, dengan main kontraktor. Artinya kalau sudah lebih dengan main kontraktor, ketika ada teknologi yang di negaranya juga baru, mereka akan bawa. Kita tuh kasih konvensional, kita kasih yang murah gitu. Itu menjadi problem kami gitu Pak. Ya, beberapa tahun yang lalu Profesor Fauzi pernah diundang ke satu event, saya lupa persisnya apa, dan di situ juga disampaikan ada rekan-rekan dari industri migas yang juga menyampaikan bahwa teknik ini sebetulnya kalau memang di Indonesia sudah mulai berkembang dan sudah juga bisa mengejar ketinggalan dari luar, ini kenapa nggak dijadikan satu metode standar yang aturannya dibuat dengan baik gitu. Jadi jangan sampai kemudian kalau dikeluarkan akhirnya keluar lagi seperti itu. Dan ya seperti yang Pak Andi sampaikan tadi, akhirnya karena pemerintah lepaskan tidak ada regulasi jelas ya, kami juga nggak punya backupnya gitu. Meskipun cuma sekedar artinya memiliki teknologinya dalam tanda petik hanya membeli, tapi kemudian kalau diberi regulasi bahwa untuk konsultasi dan sebagainya kita bisa melakukan, nah sedikit demi sedikit kita bisa melaksanakan dalam pandangan saya seperti itu. Iya Pak, kita menuntut ke pemerintah bahwa kalau inspeksi itu harus kita diambil user, karena kita bisa menjadi independen. Tapi kenyataannya itu tadi bahwa kami itu akhirnya di bawah main kontraktor, sehingga di bawah tekanan gitu. Oke, baik Pak Ramzi, kayaknya ini masalah yang ramai ya. Ya itu tadi, jangan sampai kita bangun teknologinya terus bisa jadi betul. Hanya kontraktor, itu sebabnya dari regulasi. Nanti lapor kepada Ketua BRIN, Presiden. Ya betul sekali sebetulnya. Itu sebabnya sama Ketua Dewan Pengarah Pak. betul. Ya kita ngomong sama 3 itu. Sekarang kan baru Ketua BRIN-nya ini Pak Kris, saya kata nanti Pak Ramzi ke Ketua Dewan Pengarah aja. Saya kan dengan presidennya karena sesama alumni UGM Pak. Oke, baik ya. Jadi memang ada banyak hal yang kita bicarakan yang
Ya, pertemuan hari ini sebenarnya sebuah pertemuan yang bagus sekali menginisiasi kita untuk terus berkolaborasi ya. Dan mungkin hari ini belum komplit ya, kayaknya tadi ada satu yang kurang ya, usernya nggak diundang gitu ya. Karena sebetulnya ya masalahnya sebetulnya kan di riset inovasi itu bagaimana user itu punya kepedulian juga. Tadi nggak pakai usernya kok. Oh ya, Usernya men. ya. Oke, saya tadi masih menawarkan satu kali lagi, silahkan dari peserta ada yang mau berkomentar atau bertanya, silahkan. Pak Ozi mau bicara? Ya, kayaknya. Terima kasih Pak, tapi kalau saya kayaknya pas dulu Pak. Karena saya sendiri telat ya. Karena Baik. tadi pagi sampai sore tadi maraton ini rapat. Ya, Pak Ozi ini ya, akhirnya di Netron City begitu kan. Ya. Oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber dan juga panelis hari ini, also for Professor Xiao for talk this afternoon ya. Terima kasih sekali, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan hari ini, bahwasannya aplikasi imaging berbasis radiasi itu sangat luas aplikasinya dan sangat dibutuhkan. Apalagi tadi kita melihat ketika presentasi Profesor Xiao bahwa China memperkuat infrastruktur mereka juga dengan kemampuan mereka di dalam city ya, baik untuk infrastruktur bahkan untuk industri kereta api, industri yang lain yang luar biasa ya, juga untuk industri medis dan yang banyak sekali ya. Dari yang ukurannya kecil sekali sampai yang besar sekali semua dibutuhkan ya, karena tidak ada teknologi lain yang mampu menembus melihat isi dari sebuah objek tanpa merusaknya. Ini sebuah keunggulan, dan hari ini kita mendengarkan presentasi dari para narasumber bahwa aplikasi baik di bidang oil and gas, kemudian untuk new energy baik geothermal, material, bangunan forensik ya, gigi ya, kemudian karakterisasi material ya, kemudian juga untuk di bidang konstruksi bangunan, maintenance ya, karena maintenance tadi Pak Ramzi banyak sekali bicara tentang maintenance dan operation di banyak industri, dan juga bidang transportasi ya, vehicle parts, dan juga terkait dengan security ya. Dan tadi ada satu lagi yang terlewat nggak sempat kita bahas terkait dengan arkeologi juga. Ini menjadi satu aplikasi yang menarik untuk dikembangkan, dan ini menjadi tantangan buat kita semua khususnya BRIN. Terima kasih untuk masukan yang disampaikan pada hari ini, karena ini menjadi catatan buat kami ketika kami ingin menyusun program ke depan. Dan juga BRIN mungkin seperti yang tadi Pak Gede, ada sebuah super body ya, karena di situ nanti ada juga deputi kebijakan. Jadi nah ini udah kayak Pak Penas juga ya. Nah ini mungkin nanti kita bisa mengangkat FGD di dalam forum yang lebih besar lagi. Tadi di dalam pembicaraan terakhir ada banyak hal terkait dengan keinginan untuk user dan stakeholder yang lebih luas untuk bisa bicara bersama, mungkin lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, sehingga tindak lanjut dari FGD ini bukan hanya sekedar bicara tetapi semakin lebih nyata lagi. Oke, mungkin sebelum saya tutup saya minta Pak Ramzi, Pak Foye bisa bicara singkat aja 1 menit sebagai end statement, dan juga Pak Gede ya saya minta ya. Silahkan. Ya, kalau dari kami mudah-mudahan Pak memberikan Oke, baik, kepercayaan pada Oke, baik, Adri. Pak Foye. nanti alat banyak semakin mumpuni, ini akan sangat membantu rekan-rekan akademisi maupun industri. Ya, baik, terima kasih. Itu Pak Gede. Kami berharap kami
punya uang. Tapi nggak cukup kata brain kalau mau itu bersama teman-teman itu berinvestasi di kita kerjasama gitu ya. Di itu ada namanya BPK atau banyak insentif yang intinya kerjasama institusi antar akademisi, lembaga riset itu dan komunitas user itu dibuka Pak dan diberi insentif begitu. Siap menjadi mitranya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Gede. Waktu selanjutnya saya serahkan untuk Pak Heru aja ya, mungkin ya. Saya nggak tahu yang mau siapa ini, silakan. Sekali lagi terima kasih sekali untuk perhatiannya dan Pak Pembicara untuk waktu dan perhatiannya. Semoga sukses di dalam bisnis maupun karir Bapak Ibu sekalian, di dalam riset maupun apa yang sedang dikerjakan, dan pertemuan hari ini menjadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Apa tuh? Bilang aja. Waalaikumsalam. Baik, telah selesai rangkaian paparan dan diskusi sesi kedua. Terima kasih kepada Bapak Preskedu, para narasumber dan panelis, Bapak Ibu semua, melewati sesi ke-1 dan ke